Justinus Ivan Channel. Subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Halo anak-anak kelas 5, selamat pagi, semangat pagi. Ketemu lagi bersama Bapak Justinus Tarugua di pembelajaran PKN kita pada hari ini. Bagaimana kabarnya di rumah? Tetap semangat ya. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini ya. Materi terakhir kita ini di buku 5E ini di halaman 100 ya, di halaman 100 tentang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ya, bahasa Indonesia ya, satu nusa satu bahasa itu ya, seperti yang ada di latar bapak ini, di belakang ini, satu nusa satu bahasa. Karena pada hari ini kita akan membahas tentang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kita di Indonesia berbagai banyak bahasa ya, bahasa Melayu, bahasa Dayak, bahasa Toraja, banyak bahasa, tapi cuma satu yang mempersatukan kita, yaitu bahasa Indonesia. Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Penasaran tentang materi kita pada hari ini? Siapkan semua perlengkapannya, buku paket, alat tulis, semuanya disiapkan karena sebentar lagi kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, kita berdoa dulu ya untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini. Kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan doa. Siapkan hati dan pikiran, Bapak pimpin dari sini ya. Oke, kita berdoa. Mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam kerjaan surga, kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur pada pagi hari ini. Tuhan, kami akan memulai pembelajaran daring kami. Pimpin kami Tuhan, sertai kami. Semoga apa yang kami pelajari pada hari ini dapat kami pahami dengan baik. Inilah doa yang kami panjatkan melalui perantara Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita langsung saja ke pembelajaran kita pada hari ini. Buka buku paketnya halaman 100 ya, di buku 5E. Ini materi terakhir kita ya. Di sini menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Perhatikan di bukunya. Masih ingatkah kamu salah satu ikrar sumpah pemuda yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, itu di ikrar sumpah pemuda ini kita sudah belajar kemarin ya. Bunyi butir ketiga sumpah pemuda tersebut bermakna bahwa seluruh bangsa Indonesia mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Jadi bahasa Indonesia itu kita akui bahwa itu bahasa nasional kita ya. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu rakyat Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku yang tentunya memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Ini yang Bapak jelaskan di awal tadi, bahwa di Indonesia ini kita berbagai suku, punya bahasa masing-masing, tetapi kita itu dipersatukan oleh bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia ya. Hal tersebut berarti bahwa Indonesia digunakan oleh rakyat Indonesia dari berbagai daerah untuk berkomunikasi. Nah, itu ya. Hingga kini bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan. Bahasa Indonesia juga dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah. Jadi biar kita berbeda-beda suku, berbeda bahasa, tetapi biasa kita itu kalau berkumpul itu yang mempersatukan itu kita tidak tahu bahasa. Misalkan Bapak ini orang Toraja tidak tahu bahasa Dayak, tetapi saya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa mempersatukan kita ya. Jadi biar Bapak nggak paham, tetapi ada bahasa yang mempersatukan, yaitu bahasa Indonesia ya. Kita sebagai siswa harus mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, ini kenapa ada mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah? Karena itu supaya kalian diajari untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar, seperti yang ada di sini. Nah, siapa guru bahasa Indonesianya? Iya, pasti sudah tahu ya, Pak Ardi. Jadi sudah diajarkan Pak Ardi itu mana kata baku dan kata tidak baku. Kata yang benar yang diucapkan menggunakan bahasa Indonesia yang benar, itu kalian sudah
pelajari. Bapak sudah yakin dari kelas 1 sampai kelas 5 itu kita ada terus bahasa Indonesia. Jadi dilatih untuk berbahasa Indonesia yang benar. Nah, selain itu, ketika menggunakan bahasa Indonesia kita hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini. Ya, ini kita ke bahasa Indonesia lagi. Menggunakan bahasa Indonesia dengan santun dan mudah dipahami saat berkomunikasi dengan orang lain. Kita menggunakan kata-kata yang bisa dipahami oleh orang ya. Kalau kita mengeluarkan kata-kata, jadi biasa ada orang yang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang benar, jadi orang sulit untuk memahami apa yang dimaksud orang itu. Padahal maksudnya jelas ya, tapi dia cara mengeluarkannya itu tidak jelas. Ya, oke. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baku, misalnya saat menulis surat atau mengerjakan tugas. Ini yang Bapak sudah sampaikan tadi, ya, menggunakan bahasa baku, ya, untuk misalkan kita menulis surat atau mengerjakan tugas, ya. Biasa di sini yang kerjakan tugas biasa sudah bahasa daerah yang ditulis di bukunya, ya, berarti itu tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Jadi ini nanti kalian jelas di bahasa Indonesianya nanti ya. Oke. Sekarang cobalah membuat percakapan sederhana tentang kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Peragakan percakapan yang kamu buat di depan kelas bersama teman sebelamu. Nah, di sini tugasnya di sini karena masih dalam masa pandemi kita dilarang untuk berkumpul ya, berkumpul kerja kelompok itu kita dilarang. Jadi tugasnya di sini Bapak mau lihat percakapan kalian bersama siapa di rumah, kakak, adik, ibu, ayah, nenek, itu dia siapapun yang di rumah kalian buat video percakapan antara orang tua atau siapapun yang tentang kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Ya, jadi temanya di sini persatuan dan kesatuan. Di sini Bapak nanti lihat kata-kata yang kalian keluarkan apakah sudah baku atau bisa dipahami dengan orang, itu yang Bapak akan nilai. Ya, jadi usahakan suaranya jelas, kedengaran supaya Bapak bisa dengar dengan baik. Apakah kata-kata yang kalian sudah buat itu sudah betul ya? Jadi sudah jelas di sini tugasnya kalian bercakap dengan orang di rumah siapapun itu dengan tema persatuan dan kesatuan. Itu ya. Oke, buat videonya nanti kalian kirim ke Bapak ya. Oke. Di hari Kamis ya, hari Jumat kita akan masuk di buku 5F ya, 5F ini sudah habis ya. Di 5E ini materi terakhir kita. Mudah-mudahan di materi di 5E ini kalian paham yang kita sudah pelajari ya, dan itu harus kalian paham. Oke, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi bersama Bapak Yus di pembelajaran lain. Tetap semangat di rumah untuk belajar. Bapak ingatkan tetap jaga kesehatan di rumah ya. Oke, dan yang penting di sini bahwa kalian tetap berolahraga supaya sehat dan bersemangat. Oke, salam sehat. Dah.